Apa sih? Aduh. Enggak, temen gue habis curhat kemarin. Curhat. Heeh. Apa tuh? Curhat karena dia bilang tuh kayak, kan ada tuh beberapa cowok ya yang deketin dia. Nih temen gue nih cewek nih ceritanya nih. Oh, enggak. Di otak gue tadi cowok sama cowok ya. Terus What? sorry. Lu kan tadi teman gue nih gitu kan. Karena Enggak, laki-laki gue pikir cowok sama cowok. Enggak, gini. Jadi dia curhat. Iya. Ya kan, notabene-nya yang sering-sering curhat nih kan jarang ya cowok ya. Iya. Kan jarang ya cowok sama Jarang, cowok atau apa. Ada sih cuman jarang lah. Ya, pelangi lah. Kebanyakan cowok tuh kan mendem ya. Iya. Mendem terus ngeden. Yang terus sering berak curhat ya gitu. pelangi, pasti pelangi. Karena pelangi itu indah, Bro. Kadang kan kita ngobrol ya sama Enggak pelangnya gitu juga. bagus banget. Gitu akhirnya curhat kan gitu, Bro. Nggak. Gitu arahnya ke sana. Gak semua yang yang nggak tulang lunak nggak bisa curhat bisa. Bisa, tapi kan nggak Ya luwes gini aja gitu. dah. Kan temen gue tuh habis curhat kemarin. Iya. Dia habis dideketin dari beberapa cowok ya kan belakang ini. Tapi dia tuh bilang tuh kayak nggak ada rasa. Oh, flat Doang gitu Iya. loh. Dan notabene-nya dia bilang tuh kayak sebenarnya salah satu dari mereka tuh pun sebenarnya ada yang cakep dan itu tuh tipe ya type-nya dia banget lah, tipe dia banget. Tapi bisa ya perempuan kayak gitu? Maksudnya udah tipe dia, Nah. terus ngedeketin, terus dia flat aja. Ya itu maksud gue, maksudnya dia bilang flat, ya kan. Terus gue tanya kenapa kok gak bisa kayak apa istilahnya tuh nerima orang gitu di kehidupan dia. Iya, nerima orang baru di kehidupan dia. Terus dia bilang kayak di masa lalunya ada luka katanya. Jadi intinya itu kayak dulunya si cewek ini, teman gue ini, dia pernah disakitin lah gitu ceritanya nih, disakitin sama mantannya yang sebelumnya. Dan notabene-nya sebenarnya mantannya itu tuh udah lama. Enggak, disakitinnya dalam bentuk fisik atau mental? Iya enggak sih, mental sih lebih tepat. Jadi kondisinya gini, si cowok nih ngeselingkuhin si teman gue ini. Iya biasa lah selingkuh, maksudnya selingkuh biasa kan, cuman kayak kecuali ceweknya kena mental health gara-gara si cowoknya selingkuh sama emaknya, kan enak tuh mental health-nya dapet. Maksud gua goblok. maksud gua Lu selingkuh sama emak gimana, inces? ya kan nggak tahu, siapa tuh emaknya lebih cakep, bisa dong anak ini cantik. Ya berarti kelainan, nggak ada dong. Notabene-nya misalnya kalau orang normal selingkuh sama emak sama misalnya keluarga. nih lu dapet cewek gitu, pacar anaknya Nikita Mirzani, siapa yang di luar Sabang Merauke itu, gue lupa namanya. Namanya kan cakep, siapa tahu lu selingkuh sama emaknya. Ayo, lu nolak nggak? Enggak kan? Enggak, gua nolak. Tapi kenapa jeda? Iya. Tapi kenapa jeda gua? Terus maksudnya selingkuh terus dia selingkuh, intinya gitu, si cowok selingkuh. Padahal notabene-nya tuh si cowok tuh kayak ngekekang lah istilahnya, kayak ini banget si cewek. Iya. Nah karena si cewek ini nih istilahnya cinta banget, ya kan, cinta banget. Dia kayak rela aja gitu. Iya, rela gitu-gituin. Jadi dia nurut apa kata si cowok sampai kayak. Nah, nih balik nih, kata tuh agak relate nih. Jalan nih si cewek ya, si cewek jalan sama sepupu atau abangnya, abang kandung, Cok. Iya. Cemburu. Enggak sih. Serius cemburu. Itu dia ceritanya gitu ya. Terus sama abangnya. Enggak usah abangnya, sama bapaknya. Sama bapaknya cemburu. Jadi gini, dia fix jalan. ngincer emaknya. fix dia ngincer emaknya. Itu enggak kalau cemburu sama. Benar. Kalau cemburu sama. Ya. Diam dulu. Sorry. Jadi gini. Harusnya dia sedih. Iya lupa, sorry. Oke, sedih. Oke. Nah, jadi gini. Abis dia bentar. Kan dia deketin emaknya pula kan kata. Jadi itu kan dia cemburu sama bapak ya kan. Iya. Nah, notabene itu tuh kenapa harus cemburu sama bapaknya? Iya, enggak make sense. Enggak make sense kan. Jadi gini, misalnya nih jalan sama sepupunya nih atau sama abangnya nih. Iya. Lagi di mana? Sama siapa? Sama abang. Ngapain kata dia, baliklah ya kan, ngapain jalan-jalan keluar gitu. Ya kan aku sama abangku gitu, misalnya bilang gitu kan, ya aku nggak suka.
Kebalik nggak sih? Biasa cewek kayak gitu kan, cuman ke Iya. orang lain juga kan. Iya, Ini iya. oke lah, misalnya wajar kalau misalnya gua wajarin lah, misalnya kalau cemburu wajar, oke. Cuman nggak ke keluarga juga nggak sih? Ih, kejauhan gak sih kalau keluar? Maksud gua Nggak cringe nggak sih? nggak masuk akal lu cemburu sama bapaknya. Dia aja jadi gara-gara Bapak iya. Kalau habis bapak perbuatan bapak mama kalau bapaknya nggak meledak nggak jadi anjir. Iya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, kan? Ngejilat itu sendiri. Jadi ternyata sebenarnya itu tuh kayak cowoknya ini tuh cuman sekedar apa namanya tuh, cuman playing victim doang. Apa cowok pelarian cowoknya atau emang Enggak, cowoknya? cowok ini playing victim. Enggak, iya maksudnya kan Playing playing victim victim kan maksudnya. kadang ada yang karena pelarian, ada yang karena dia suka, ada Enggak. yang karena Selingkuh tadi. Jadi dia tuh playing victim soal nyari masalah karena si cewek ini nurut terus. Ya jadi jalan sama keluarganya tuh dimasalahin. Jadi digituin. Nah ternyata habis itu ketahuan si cowok ini punya cewek lain. Selingkuh. Ini tuh dan sebenarnya dan gue udah lihat tuh foto ceweknya si mantannya dia itu tuh. Cowoknya mantan dia itu. Temen lu cewek apa cowok sih sebenarnya? Teman gue cewek. Lu ngaku aja. Diam Oh, dulu. jadi cewek. Jadi teman gue ini Iya. ya kan pacarnya mantannya itu Iya. punya selingkuhan yang jadi pacarnya sekarang itu tuh pacar si mantannya itu tuh bentukannya kan diliatin ke gua Iya. jelek cok cuman bodinya Yahud. Ya mungkin dia mendapatkan apa yang tidak didapatkan sama pacarnya. No comment sih gue itu cuman Pasti dong. Apa sih alasan laki-laki? ya tapi kan gini cok maksudnya kayak kalau nggak mau bilang lah nggak usah kayak gitu kan terus kayak ninggalin. Nah jadi karena itu kayak jadi trauma Jadinya dia mager kayak jadi cowok tuh bisa aja sih kalau kita udah tulus pun udah gini pun ya masih aja sih pindah ke yang lain atau apa atau misalnya nih iya, nah iya. oke, kita lu bahas tadi soal nggak bisa dapat ya si cewek temen gue ini memang nggak mau ngapa-ngapain. Iya, iya. Sementara yang selingkuhan itu bisa ngoyo. Ngovo maksudnya kan bayar online pakai barcode ngovo sering dikirim Novo naik ojek online. Oke, ya. Iya, itu. Gitulah. Ah. Jadi dia berpikiran kayak gitu. Oh, jadi Kayak takutnya ya. nanti kalau walaupun aku serius, suka, tulus, ya jatuh-jatuhnya kayak gitu juga. takutnya kan? balik lagi. Ya kayak gitu lagi. Jadi kayak kan nggak semuanya ya cowok kayak gitu, cuman tapi kayak ditemplatein ke semuanya. Iya, pasti. Tapi yang gua herankan kenapa itu tuh udah lewat anjir. Maksud gua ya udah gitu dari berjuta orang nih misalnya nih. Lu punya sakit hati, anggaplah lu cewek ya. Lu punya sakit hati, lu anggap semua cowok sama. Terus ke depannya lu bakal kisah yang sama. Kalau semua orang kisahnya sama, drama Korea nggak laku anjir. Nggak laku kan? Karena ceritanya sama. Ngapain lu nontonin ceritanya sama? Padahal kan nyatanya nggak sama dong. Beda gitu. Mungkin masa lalu lu disakitin gara-gara selingkuh atau kena fisikal harassment Ya physical atau harassment atau kena mental health gara-gara kata-kata atau apa. Ya itu berlaku. atau dari perlakuan kan. Iya, berlakuannya pada orang itu gitu loh. Harusnya bisa lah ya buka pikiran sih, bukan buka hati lebih tepatnya. Kalau dia bisa buka pikiran sih harusnya bisa buka hati. Nggak susah juga buka sih. yang lain juga. Nggak susah juga sih. Maksud gua tuh susah tuh gimana ya? Gini. Ketika gua ada beberapa kasus ya. Ya teman-teman gue yang curhat juga. Sering banyak yang curhat. Siang malam. Siang. Kadang malam. Kadang malam. Oke. Apa yang dicurhatin? Jadi gini. Curhatnya lewat by phone ya. Iya, by phone. Gua nanya siang atau malam nggak salah dong. Ya by phone atau langsung ya. Masalahnya apa kan cuma ngobrol. Iya. Nah, gini. Jangan mikir kemana-mana pula. Ya ini curhatnya cowok juga pula soalnya. Rusak otak gua. Ya terus apa yang diceritakan sama dia? Jadi gini. Dia deketin cewek. Iya. Ya kan.
Notabene-nya tuh si cewek itu juga punya luka lama, Iya, orang punya trauma lah sama cowok lain. iya orang sakit lah bahasanya. Dan si ceweknya itu tuh pernah disakitin lewat verbal juga, lewat fisik juga, Duh, rusak sampai sih. pernah disekap. Wah. Ini real cok, serius gua. Beneran Disekap sama mantannya gila sih. di kamar kos, nggak keluar 3 hari. Ngapain tuh? Nggak tahu ngapain di dalam, cuman disekap anjir. Disekap Anjir. sampai kalau misalnya sampai ini loh, sampai dibobol RT sama Akhirnya masyarakat. keluarnya gara-gara Keluar. dibobol sama warga itu. Iya, psikopat kali sumpah. Keluar biru-biru. Karena ceweknya itu tuh kenalan gua juga. Enggak, itu tahun berapa? 2015-14 kalau nggak salah. Di Ya, kampus tapi gua. tahun segitu sih Di emang kampus masih gua. banyak. Dan pelakunya itu juga temen gua. Wah, enggak sih. Iya, jadi ini gini. Dan kenapa gue bilang itu? Karena gue tahu. Dan abis itu Lu tahu ceritanya yang kiri sama yang kanan, maksudnya lu kenal sama dua-duanya nih. Gue kenal, mati tiganya malah sama cowok yang lagi mau deketin si cewek yang lagi trauma ini. Oh. Tiga-tiganya malah gue tahu. Oh, cinta antar pertemanan, dari teman tumbuh jadi. Enggak juga, kalau misalnya si teman gue yang mau deketin si cewek ini tuh awalnya memang nggak temenan juga. Oh, nggak tahu sama sekali. Terus setelah di biru kayak gitu, akhirnya kan abis biru sama itu tuh dia keluar tuh kayak istilah shaking gitu cuy. Karena pokoknya udah kena banget lah. Udah ya kelihatan banget kan, udah berasa no life gitu lah. Biru diinin, otomatis tangannya itu udah merah-merah, merah biru-biru gitu loh. Karena jadi kasih kayak ketan atau ya anjir sih. Cewek nggak mau, terus fetish kita gitu tuh dipaksa kan ya. Enggak, ini kan ceritanya disekap nih. Iya. Dari disekap, tangannya biru-biru merah-merah, kenapa jadi ke fetis? Mana tahu kayak gitu tuh dia nggak mau terus tuh disekap. Kan fetis orang tuh aneh-aneh. Enggak, kita lurus dulu. Obrolannya kan trauma masa lalu. Iya. Bukan kenikmatan masa lalu kan? Enggak nikmat dong bagi si cewek. Iya, biru. Sempet nikmat juga kan? Enggak nikmat dong. Kalau hal begitu kalau dipaksa secara paksa dan ini nikmat. enggak ada nikmat, Cok. Oh, pengalaman. Enggak, jangan. Terus abis itu berarti si cewek ini pemulihan tuh lama banget. Nah, kenal si cowok ini itu gua bawa ke rumah sakit, jenguk si cewek ini karena dia teman gua kan. Iya. Oh, lu nggak tahu posisinya bahwa si cowok tuh lagi coba deketin si cewek atau di situ dia baru kenal di situ. Oh, baru kenal di situ. Nah, di situ. Dia so hero tuh lah. Ngerti gak sih so hero? Ya, kayak lu nggak apa-apa. Jadi ke awal kenalnya itu tuh gue bawa ke rumah sakit berjenguk si cewek karena dia tuh lagi abis ngerjain tugas kuliah gue sama si teman gue ini yang cowok yang mau deketin ini. Iya. Gue bilang gue mau ke rumah sakit. Menjenguk siapa? Gue bilang kan sebutin namanya kan, dan dia tuh tahu nama si cewek ini dan bentukan si cewek ini dia tahu. Dan cewek ini cantik orangnya, cantik. Nah, kan kepo nih, datanglah ikut ya kan. Udah hai dia masih kayak doang si cewek nih karena pasca trauma kan. Ya pasca trauma. Nih teman gue ini cowok kayaknya tertarik kesengsem lah intinya dengan gitu. Emang banyak cowok-cowok yang suka ketika ceweknya lagi lemah, dia suka kayak tiba-tiba. Jadi abis udah berapa lama kan gue sekali itu ya, ternyata dia sering abis tuh jenguk. Oh, rutin. Kayak nge-gym ya. Ada aja ya yang dikerjain. Dia rutin kayak ngeliatin si ngeliatin ngejenguk si teman gue yang cowok ini, ngejenguk si cewek itu, si teman gue itu. Setelah berapa lama, karena namanya cewek kalau diperhatiin akan pasti agak kena lah gitu. Gimana gitu perasaannya. Cuman selalu dibatesin sama si cewek ini, teman gue ini. Gila sih. Dibatesin terus sampai udah istilahnya udah kelar, udah balik kuliah lagi tuh gimana. Si cowok tetap ngejar. Tetap usaha. Nah, si cewek ini kayak masih ngegantung. Dia antara mau atau enggak. Iya. Karena dia, gue rasa sih dia, kalaupun dia mau,
tapi dia nggak enak dengan kondisinya dia. Kalaupun nggak mau dia udah pasti itu karena masa lalunya gitu. Dia takutnya lebih gini, karena kadang-kadang dia ngobrol juga, cuman nggak terlalu panjang lebar karena ya karena trauma tadi kan, ngobrol awalnya Ya, dulu seadanya. ngobrolnya lepas-lepas sama gua, setelah kejadian itu tuh kayak agak tertutup Iya. ke semua cowok. Sama si teman gua ini nih agak dia mau deket, cuman masih gak jaga jarak karena dia bilang takut, intinya gitu, takut aja. Tapi gua tanya kenapa masih mau jalan gitu. Ya nggak tahu, ada rasa kayak separuh nyaman separuh takut kata dia. Iya, namanya Nah jadi perempuan tuh bingung kayak gua gitu. tuh kayak ya udah kalau misalnya lu nggak bisa nggak usah Iya, gitu kalau loh. lu nggak bisa kasih nih buat perempuan, kalau lu nggak bisa kasih kepastian, jangan lu gantung, please. Laki-laki kalau lu gantung makin penasaran, gila dia bro, gila kayak temen gue langsung minum, Iya. Langsung minum. langsung bro, digantungin sama nih cewek nih, ceweknya nggak sakit normal, cuma memang ceweknya friendly ke semua friend, mau cewek mau cowok friendly ya pokoknya hidupnya. Open ya. Iya, dia datang nih, set dipepet sama dia, pepet, cewek nganggep friendly, si cowok udah terlanjur the one and only. The one and only kan. Iya, cowoknya udah terlanjur nih the one and only, si perempuan masih friendly nih. Stres lah si cowok, pergilah, dibabat abis semua minuman yang ada di tempat itu. Berakhir dengan kebodohan. Iya. Emang berakhir dengan kebodohan. Soalnya teman gue yang tadi itu karena digantung-gantung terus kayak gitu kan, nggak jelas, nggak pasti. Kadang-kadang juga dia mudian banget jadinya. Iya. Jadi ngelampiasin kekesalan atau emosinya atau misalnya kayak intinya pelampiasan lah intinya kayak gitu. Ke si cowok yang tadi, temen gue tadi tuh otomatis mentalnya juga mulai agak kena juga. Iya, mulai agak kena, maksud gue tuh kayak gini. Jadi kan dia udah komit dia nih. all out nih, Kasih komit all out semuanya untuk biar si cewek ini tuh kasih bos. biar dia tuh kayak sembuh dari traumanya ya kan. So sweet sih so sweet kali, maksudnya kayak ditanyain gimana atau apa, dimanjain, beli apa, jatuh-jatuhnya malah manfaatin. Nih ya, buat manusia ya, udahlah bro, kalau emang lu udah sadar lu nggak dibutuhkan, minggir lah. Buat nggak cuma laki-laki ya, perempuan udahlah. Nih misalnya lu nih, kadang nih perempuan ya punya trauma apapun, kalau ketemu cowok yang sesuai atau sama kriterianya, traumanya hilang. Hilangnya tuh gini, hilangnya ketika sama si cowok doang. Ngerti nggak? Jadi ketika dia deket si cowok, seakan punya trauma. Maksudnya kayak dia bisa ngilangin sesuatu tuh ketika pas sama dengan yang bersangkutan, ketika kelar itu tuh dia ulang lagi. Iya, tahu gua. Itu ada juga tuh kasusnya yang gitu. Itu tuh maksud gua apa sih bahasanya, crush. Jadi dia suka sama orang itu. Crush. Itu dia suka sama orang itu gitu. Itu traumanya seakan hilang gitu. Tapi kalau udah nggak lagi sama itu, traumanya muncul anjir. Temen gue ada yang kayak gitu, penyakit kayak gitu. Dia Nggak bisa bahasa Inggris. Crush. Pas kuliah ya, sama satu orang si A, kita bilangnya si A nih. Pas sama si A tuh dia kayak asik banget orangnya, aktif banget. Pas udah nggak sama si A, dia punya pacar. Tapi sama pacarnya dia kayak ngebosi. Iya. Dia flat, kayak maunya diturutin kemauan dia doang gitu. Yang akhirnya si B-nya ini yang udah pacaran nih, cuma dapat sakitnya doang anjir. Iya, sakitnya doang. Lu tahu nggak yang teman gue tadi itu ya? Iya. Kuliahnya berantakan, Cok. Iya, Cok, yang kayak udah kan dia all out ini, terus digantung kayak gitu. Jatuhnya kan manfaatin kan, kata gue bilang tadi itu. Sampai uang kuliah pun dipakai buat si cewek. Udah habis-habisan dong. Habis-habisan all out kali. Coba si cewek nggak ngasih
feedback yang pasti. ngasihnya gantung Terus otomatis mindahin sakit dong. iya Lu buang tahu sampah. ujungnya apa? Sekarang yang trauma tuh si cowok. Ceweknya sembuh. Enggak, ceweknya bodo amat gua. Karena gua udah sakit hati juga ngeliat. Gua udah kasih tahu nih, Iya, kelakuannya kayak gitu tuh. Dia ya dengan egoisnya kayak gitu tuh kan bilang, "Ya gua nggak bisa, nggak tahu sih." Nah, gitu-gitulah ngomongnya. Iya. Nggak bisa mastiin antara aku benar bisa nerima dia atau aku enggak. nanti dia kayak gini gimana aku takut aja sih kayak gini. Hei, gua ada sih sebenarnya cerita. Nih kalau ini beneran nih. Saksi hidup. Kenapa saksi hidup? Karena gua lagi di luar kota waktu itu lagi kerja. Kebetulan memang partner gua, temen gua nih. Dia laki-laki kan. Kemana-mana memang selalu bertiga. Jadi gua, dia sama yang bawa mobil. Orang daerah situ yang ngerti bawa daerah. Jadi itu tuh ceritanya gue di situ sama 3 bulan. Intinya dia ketemu perempuan, kenal sama perempuan, baru kenal 2 minggu 3 minggu ini udah kayak deket nih ini orang berdua nih. Soalnya kemana-mana berdua mulu. Biasanya sebelum kan abis kerja tuh pulang bertiga tuh, dia selalu minta di dropin di tempat si perempuan. Abis itu dia baliknya besok paginya atau malam-malam dia balik ke kontrakan gitu kan. Terus waktu itu di akhir bulan gue disuruh pindah kota sama dia nih berdua. Tolong dong, kota yang satu lagi trouble, kesana. Berangkatlah kita. Gue nggak tahu gimana. Di kota itu dia kayak coba usaha kelarin semua kerjaan, coba usaha gimana cara bisa balik lagi ke kota yang sebelumnya. Karena kalau waktu kerjaan gue itu kita nggak pasti nih, misal dari kota A ke B, ntar balik lagi ke A nggak pasti. Ini Makassar kemarin. Pokoknya area Sulawesi sih, nggak cuma Makassar. Oke. Area Sulawesi. Nah, pindah kota, dia kejar kerjaannya cuy. Gua yang masih di situ, gue bilang kenapa nih orang buru-buru, kan aneh ya. Maksud gua, ya lu kan baru dekat berapa minggu gitu, kayak kok nggak buru-buru banget sih. Kira dia balik. Gua nih belakangan nih, dia akhir bulan udah balik nih. Gua baru seminggu kemudian balik ke kota itu ya. Dia balik duluan. Pas gue udah balik ke kota itu, dia stres tuh. Lu tau nggak? Setelah gue telisik kisahnya, dia dekat sama si cewek. Minggu pindah keluar kota. Ternyata selama dia di luar kota, si cewek jalan sama cowok lain. Pas dia balik ke kota itu, si cewek kena masalah. Dia dateng. Cowok yang ngedeketin si cewek ini punya istri. Si cowok yang dideketin ini punya istri. Jadi teman gue si cowok nih pacaran nih sama cewek nih. Ceweknya selingkuh sama cowok. Dan ternyata si cowok ini itu punya istri. Jadi sakitnya double. Nah si cowok ini di luar kota, istrinya satu kota sama dia. Bingung kan? Enggak ceritanya. Ketahuannya gara-gara apa? Temen gue balik, dia ditelepon sama temennya. Biasanya kan kalau kita dekat sama orang, teman-teman ceweknya kita punya kontaknya dong. Iya dong. Kalau nyariin. Iya dong. Kadang kalau lagi hilang kontak, kebetulan dia mau ngasih surprise katanya. Jadi kontak temennya doang. Temennya nggak nyaut, dia langsung ke kosan. Pas lagi di kosan ada dia sama perempuan ibu-ibu bawa anak. Lagi dilabrak juga. Iya. Atau dia nongol. Dia ngasih surprise nih ceritanya katanya. Tos. Set. Ada ceweknya sama ibu-ibu bawa anak. Enggak tuh lagi dilabrak sama istri yang selingkuhan, yang cowoknya teman lu ini datang ketemu sama selingkuhan dari selingkuhan. Terus dia ngelerai pertikaian. Dia datang ngebela si cewek. Super kali. Dibela kata. Ini gua cerita yang dia ngebela gua enggak percaya. Cuma dia bilang dia pas dia datang ada ibu-ibu bawa anak sama si cewek. Ceweknya lagi dilabrak. Ternyata kan abis minggu itu gua sama dia lagi. Nah, dia dekat lagi nih sama si cewek nih. Dekat lagi kan? Selesai ceritanya enggak tahu selesai enggak tahu apa masalahnya, pokoknya enggak dilabrak lagi. Dia dekat lagi nih sama si ceweknya itu. Masih teman lu tuh. Iya, masih sih. Bodohnya. Enggak lama kemudian dilabrak lagi. Ternyata apa? Si cewek udah staycation.
masih ngomongin si laki orang itu si om anjing. itu. Dateng lagi, mak bawa anak. Temen gue dateng lagi. 2 kali itu. Si sumpah. Ih, temen lu si Gue sumpah. tengah malam sampai marah-marah sama dia. Lu bayangin jam Enggak satu cewek. Masih jam banyak. berapa? Ya gue marah-marah. Dia kekeh kayak biarin gue yang bawa mobil, gue mau ke sana. Ih, cinta gak gitu juga bodoh. Sumpah. Ih, gue udah sampai kayak gue ya terserah lu lah. Selesai deh gue bilang. Ih. Ngapain sih gue bilang. Datang lagi. Selesai perkara. Tahu nggak? Mungkin dengan baik hatinya. Melerai itu selesai, dia bilang dia balik ke kosan besoknya. Gue nggak bisa kerja, Cok, badan gue capek, gue sakit. Ya udah lo istirahat, gue bilang. Gue kerja berapa hari, nggak taunya apa, masih berhubungan sama cewek itu. Udahlah mager gua denger. akhirnya gue bilang, udahlah, Cok, lu kalau emang serius lu ke kampungnya lah, lu bawa tuh cewek, lu beneran kayak udahlah nikah aja lah kok kayak gitu kan. Maksud gue ngapain sih, gue bilang, kayak cuma 1 orang gitu cewek. Itu makanya gue bilang tadi, masa kayak gitunya, cinta Udah tuh 2 memang kali loh, gini 2 kali loh. Cinta memang bikin bodoh emang, tapi nggak sebodoh itu. Itu 2 lebih kali? bodoh dari ayam. Ayam masuk lubang sekali, yang untuk kedua kalinya dia nggak ke situ lagi. 2 Dia kali. ngiterin tuh lubang 2 tuh. kali di gap, bukan sama cowoknya lagi, di gap sama istrinya. Terus lu selesai masalah Orang cewek lain. lu sama orang lain, selingkuhannya dia. Terus lu masih mau, lu balikan lagi. Tapi ending-endingnya gue nggak tahu ya. Soalnya ending-endingnya dia akhirnya berangkat ke kampung si cewek. Habis itu gue pindah kota. Terus hilang. Nggak tahu lagi lu. Enggak, tapi sekarang dia nggak nikah sama si itu cewek, udah nggak ada itu. Dia nggak berhubungan. Maksudnya dia nggak sama itu cewek pokoknya. Enggak, itu nggak bisa dibawa sampai lu Lu salah juga sih. apa salah gue, Cok? Salah lu bilang tadi kalau lu mau serius, ya udah lu ke kampung tuh cewek, terus ngomong sama orang tuanya kata Ya lu sekalian, tadi kan. Cok, daripada lu ngegepin mak bawa anak lagi berantem sama. Enggak, kalau gue sih gue suruh dia pisah sih, nggak usah. Lagi kayak gitu orang batu, Cok. Nggak punya akal sehat, yang dia punya cuma cinta. Iya. Makan tuh cinta. Kenyang lu sama cinta. Yang dia punya cuma itu, Cok. Nggak berpikir. Nih lu bayangin, gue yang tadinya kerja bareng dia mulu, udah hampir tiap hari malah dia minta di dropin. Pagi baru pulang atau malam baru pulang kayak gitu. Bete sih gue kalau. Terus lu udah segitu. Soalnya di kerjaan gue yang dulu itu, kalau udah pindah dari kota A ke B, lu nggak pasti ke A lagi, kecuali masih ada kerjaan di situ. Lu bisa aja ke C. Iya, cuman tetap. Dan itu dia bisa gitu ke A. Karena dia di A sendiri, gue ditarik lagi ke situ gitu. Makanya gue belakangan flightnya, tapi cerita keduanya gue jadi saksi, gue tahu lagi dilabrak karena yang nyetir gue. Iya, maksud gue tuh kayak ini, Cok. Lu udah tahu, Cok, lu kayak gitu. Udahlah. Gak bisa, Cok, gak bakal bisa. Lu mau berharap. Itu balik lagi, lu berharap dia berubah enggak kalau dia nggak mau. Iya. Akhirnya itu cowok sampai hari ini Apa? masih sendiri. Lebih tua dari gue. Iya kan? Itu yang gue bilang tadi kan. soal Sampai hari ini, cowok. Sampai hari ini gue nggak pernah dengar dia punya pacar atau nggak pernah dengar sih. Itu bukan mindahin sih. Itu dia sih. Iya, nyiptain luka. Dia nyiptain lukanya sendiri diri, sih. iya. Udah jelas ini udah di kayak gitu sama cewek. Dilabrak emak-emak bawa anak 2 kali, ceweknya staycation, masih dianterin pulang. Ini enggak, kalau misalnya awalnya nih terus dia merasa sakit karena digituin sama ceweknya pas pertama tadi. Oke, wajar. Iya. Betul, ramai banget kayak gitu. Dan itu wajar karena dia merasa cewek tuh ya gimana. Tapi ini bodohnya dia masih kayak berhubungan sama tuh cewek. Iya, buat yang kedua kalinya. Dan kedua kali Dan yang habis terakhir itu gua lihat, dan terakhir gua efek lihat itu- habisnya itu tuh setelah berapa kali kebodohannya dia ulangi. Habis itu dia
tersakiti kan sekarang. Iya, dia Merasa rusak sendiri. trauma kan sendiri dia kan. Hai. Itu cok, itu gue sampai yang ngejalanin dia, tapi pembelajaran hidup buat gue anjir. Jadi pembelajaran hidup buat gue. Gue nggak perlu stolol itu anjir. Iyalah, kalau itu maksud gua maksud lu ya. Kalau itu Iya. maksud lu ya, setuju gua. Itu karena yang Itu pembelajaran banget sih. kenapa bodoh. gua Anjing. kenapa akhirnya gue percaya dia udah 2 kali dilabrak, karena bahasanya yang ibu-ibu itu bilang kalau nggak puas ya cuma sekali. Gue temenin, gue ngomong tuh kayak ya udahlah, ya udah Iya selesaiin sih. deh, gue bilang. Iya sih. Iya, kalau gue ngebacot yang berlebihan ya kerja cowok, kan partner Iya sih. kerja. Iya sih. Iya buat apa sih, banyak sih hal yang jauh lebih berharga buat hidup lu dibanding harus ngelerai pertengkaran ibu-ibu bawa anak. Enggak, masih banyak cewek lain. Satu cewek. Ya akhirnya sampai sekarang dia lajang. Ya itu maksud gua. Dia lebih tua dari gua anjing. Mungkin ada beberapa faktor yang bikin dia kesengsem banget sama tuh cewek. Gua nggak tahu ya, cuman maksudnya kayak ya bodoh Ya aja gua nggak sih. tahu lah ya mereka udah ngapain atau apa kayak gimana ya. Yang Cuma bikin dia nempel kali kan. iya, Cuman cuma nggak gitu nggak juga. gitu juga, serius. Tapi basic kayak yang sebelum-sebelumnya sih, maksudnya kayak ketika udah nggak mungkin tuh nggak usah dipaksa. Pertama, Iya. jangan sok-sok jadi hero. Itu itu termasuk sok jadi hero juga. Iya, termasuk Serius loh. termasuk Nggak bohong jadi gua. hero sih. Karena dia merasa gue bisa nyelesain masalah dan perempuan ini kayak bisa Nah, berubah. dan dia akan berubah. Enggak. Enggak, cok. Power Ranger aja ada alatnya buat berubah. Power Ranger aja sampai ada yang mati bubar. Udahlah, tolonglah. Aku bahas Power Ranger, Bang. Maksud gua kayaknya lebih banyak deh cerita aneh-aneh di luar sana ketimbang cerita-cerita kita. Iya emang banyak sebenarnya, cuman kayak udahlah, janganlah jadi sok hero. Kalau misalnya dia nggak mau berubah, kalau kelihatan ya, lu deketin cewek nih, ya kan, lu deketin cewek dan cewek itu kayak lu merasa agak aneh atau apa, dan Udahlah. ada masalah-masalah lalu, masa-masa lalu yang nggak bisa dilupakan, atau misalnya kepribadiannya agak aneh, ya, tanda kutip nih aneh nih. Nah, ya udah nggak usah. Iya, Cari yang lain. jangan lu paksa lah, bro. Ya mungkin Jangan saat sok-sok kayak apa? Ya gua bakal the one and only yang bisa menyembuhkan dia. Enggak. Kalau dia nggak mau, misalnya nih dia nggak mau berubah nih, dia bisanya iya aku akan berubah, tapi akan seperti itu. Bisanya kan bisa dilihat tuh untuk beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, kalau nggak berubah udah tinggal aja. iya, Cok. Nggak pindah ke lu sakitnya, lu yang akan trauma juga sama yang lain-lain. Iya. Ya mungkin lu ngerasa pas, tapi buat dia lu bukan prioritas. Iya. Iya lagi. Iya kan? Iya dong. Ya perempuan tahu lah. Bener lagi tuh. Laki-laki pakai logika kan. Bermain cerdas, bro. Sadar diri. Jangan wanita nggak cuma satu. Mungkin saat itu dia yang paling cantik dan paling oke menurut lu, tapi buka mata lah. Intinya ya itu. Dah ya. Ya. Ingat-ingat tuh ya. Dadah. Ingat pesan terakhir dari lu dong, pesan pesan terakhir. terakhir. Nah, untuk cowok-cowok di luar sana nih, ya kan ya. Ketika lu deket sama cewek, ya kan, dan punya masalah di masa lalunya, atau ada kepribadian yang butuh kayak enggak banget atau apa gitu, udah gak usah, tinggalin aja. Maksud gue tinggalin tuh kayak gini, iya skip. Jangan berharap lu bisa ngefix, memperbaiki, jangan, sumpah. Seorang individu, cewek apa cowok, terserah, itu akan berubah ketika dia pengen berubah, enggak karena orang lain. Oke, misalnya ada dia bilang nih alasannya tuh, ya aku akan berubah karena setia atau apa. Tapi kan itu tuh dia akan berubah katanya. Intinya dari diri dia. Ketika nggak ada kata-kata itu atau nggak ada perilaku untuk berubah, ya udah, sumpah, tinggal aja daripada sakit pindah ke lu. Udah ya. Ingat ya. Itu aja sih.